Umar dan para sahabat lainnya radhiyallahu anhum yang masih hidup saat itu pernah hendak memasuki wilayah Syam. Namun ketika belum masuk wilayah itu, ada laporan dari Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu dan pasukannya bahwa di Syam sedang terjangkit wabah penyakit. Umar radhiyallahu anhu kemudian bermusyawarah dengan memilih orang-orang pilihan secara bertahap untuk memutuskan apakah pasukan ini terus masuk ke Syam atau kembali pulang. Awalnya Umar mengajak bermusyawarah khusus sahabat muhajirin yang masih hidup. Para sahabat muhajirin ini tidak satu suara. Mereka berselisih. Ada yang berpendapat terus masuk ke Syam. Ada juga yang berpendapat kembali ke Madinah. Kemudian Umar mengajak musyawarah kaum Ansar. Demikian juga ada perbedaan pendapat di antara mereka. Selanjutnya Umar mengajak musyawarah masyayikh Quraisy yang berhijrah menjelang Fathul Makkah. Mereka tidak ada yang berselisih, berpendapat bahwa sebaiknya kembali pulang. Umar pun mengumumkan agar pasukan bersiap pulang esok pagi. Kemudian datang Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu bertanya kepada Umar, apakah anda lari dari takdir Allah? Umar menjawab, nafirru min qadarillahi ila qadarillahi, ara'aita law kanat laka ibilun fahabatat wadiyan lahu unduwatani ihdahuma khutbatun wal ukhra jazbatun alaysa in ra'aital khazbata ra'aitaha biqadrillahi wa in ra'aital jazbata ra'aitaha biqadrillah. Kita lari dari takdir Allah menuju takdir Allah. Bukankah jika engkau memiliki unta kemudian berhenti, ada dua pilihan pada dua lembah yang memiliki dua tempat, satu tempat subur dan tempat yang lain tandus. Bukankah jika engkau gembalakan untamu di tempat yang subur, engkau mengembalakannya dengan takdir Allah, dan jika engkau gembalakan di tempat yang tandus, engkau mengembalakannya dengan takdir Allah. Setelah itu datanglah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu yang sebelumnya tidak hadir karena ada suatu keperluan, menyampaikan hadis yang pernah didengarnya dari Nabi SAW. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu menyatakan, inna indi fi hadha ilman sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdimu alaihi wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu. Sesungguhnya aku memiliki ilmu tentang hal ini. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, jika kalian mendengar di suatu tempat terjangkiti wabah, jangan masuk ke dalamnya. Jika wabah itu menimpa suatu tempat sedangkan engkau berada di dalamnya, janganlah keluar karena lari dari wabah itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kisah dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim tersebut memiliki sekian banyak pelajaran berharga bagi kita. Sedikit faedah atau pelajaran berharga tersebut diantaranya. Pertama, tawaduknya Umar. Meskipun beliau memiliki ilmu yang luas, pemahaman yang kokoh dan akal yang cerdas, bahkan Nabi mengatakan bahwa ia termasuk orang yang mendapat ilham, namun beliau tetap bermusyawarah, apalagi hal itu terkait dengan urusan orang banyak. Kedua, hendaknya yang diajak musyawarah adalah orang-orang yang pilihan. Sebaiknya yang diikutkan dalam musyawarah adalah orang-orang yang berjumlah sedikit agar tidak banyak perselisihan. Umar pada awalnya mengumpulkan hanya muhajirin, kemudian Ansar saja, kemudian masyayikh Quraisy yang berhijrah sebelum Fathul Makkah. Hal itu menunjukkan bahwa pihak yang diajak musyawarah secara terpisah memiliki kekhususan tersendiri. Misalkan awalnya mengajak musyawarah para pemimpin, kemudian berikutnya mengajak musyawarah tersendiri para ulama, dan seterusnya. Ketiga, melakukan aksi atau tindakan-tindakan tertentu sebagai penyebab adalah bagian dari takdir Allah, bukan peniadaan terhadap takdir Allah. Seseorang yang tidak mau masuk ke suatu wilayah yang terkena wabah, ia menghindar dari wabah itu karena takdir Allah juga. 4. Musyawarah adalah
untuk hal-hal yang tidak memiliki nas hujjah yang jelas. Jika telah ada hujjah dalil yang tegas, itulah yang diambil, tidak perlu dimusyawarahkan lagi. Kelima, diterimanya khabar ahad dalam hadis meskipun yang menyampaikan hadis hanya seorang, yaitu Abdurrahman bin Auf, itu sudah cukup dan diterima. Keenam, kadangkala seseorang berilmu tidak mengetahui suatu hadis. Ada orang yang tingkatan keilmuannya di bawahnya pernah mengetahui adanya suatu hadis. Sekian banyak sahabat termasuk Umar tidak pernah mendengar hadis Nabi itu. Barulah mereka tahu setelah disampaikan oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Faedah dari Syekh Ibnu Utsaimin terkait wabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Nabi SAW mengobati penyebaran wabah? Rasulullah SAW bersabda, ta'un itu adalah sisa-sisa najis yang dikirimkan kepada sekelompok Bani Israel, dan apabila ia terjadi di suatu tempat sementara kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar darinya dalam rangka melarikan diri darinya. Dan apabila ia terjadi di suatu tempat dan kalian tidak berada di dalamnya, maka janganlah kalian pergi ke dalamnya. Dan resep Nabi ini para ulama menamakan al-hajar as-sihi, karantina, dan itulah mereka lakukan. Dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, apabila kalian mendengar ta'un di suatu tempat, maka janganlah kalian memasukinya. Dan apabila ia terjadi di suatu tempat sementara kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar darinya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang ta'un, dan beliau mengabarkan kepadaku bahwasanya ta'un adalah azab yang Allah utus kepada siapa saja yang ia kehendaki, dan Allah hendak menjadikannya rahmat bagi kaum mukminin. Dan tidaklah salah seorang mukmin terkena ta'un lalu ia berdiam diri di negerinya dalam keadaan sabar lagi berharap pahala, dan ia tahu bahwasanya penyakit itu tidaklah menimpanya kecuali apa yang sudah ditulis oleh Allah untuknya, melainkan baginya semisal pahala syahid. Sahih Bukhari. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya ta'un itu adalah najis. Maknanya adalah azab yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan kepada siapa saja yang dia kehendaki di antara para hambanya. Ta'un itu dikatakan bahwasanya ia adalah suatu wabah tertentu. Dan dikatakan juga bahwasanya ia adalah segala keumuman wabah yang dihalalkan pada suatu tempat sehingga menimpa penduduknya dan manusia mati karenanya. Sama saja apakah ia wabah tertentu ataupun segala keumuman wabah seperti kolera dan selainnya. Dan sesungguhnya ta'un ini adalah najisnya azab yang Allah Azza wa Jalla kirimkan, akan tetapi ia adalah rahmat bagi seorang mukmin apabila tatkala ia turun di tempatnya dan ia tetap tinggal di dalamnya dengan bersabar lagi berharap pahala, dan dia tahu bahasanya tidaklah ada sesuatu yang menimpanya kecuali apa yang telah Allah tuliskan untuknya, maka sesungguhnya Allah menulis untuknya semisal pahala syahid. Oleh karena itu terdapat hadis yang sahih dari Abdurrahman bin Auf bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, jika kalian mendengarnya, itu ta'un, di suatu tempat, maka janganlah kalian mendatanginya, dan apabila terjadi di suatu tempat sementara kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar melarikan diri darinya. Sahih Bukhari. Apabila ta'un terjadi di suatu tempat, maka sesungguhnya kita tidak boleh mendatanginya, sebab mendatanginya itu adalah melemparkan diri ke dalam kebinasaan. Akan tetapi jika terjadi di dalam suatu tempat dan kita di dalamnya, maka kita tidak boleh keluar melarikan diri darinya, sebab kapan saja engkau melarikan diri dari takdir Allah, jika ia turun di suatu tempat, maka sesungguhnya melarikan diri ini tidak akan pernah melepaskanmu sedikit pun dari Allah. Syarah Riyadhus Shalihin. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.